Pria itu baru saja meletakkan tangannya di atas bangkai beruang kutub, dengan penuh semangat mengambil selfie. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang menggigitku. Lihatlah lukanya sebesar lubang jarum. Pria itu mengira itu adalah gigitan kutu. Dan tidak terlalu peduli, tapi di malam hari, pria itu tiba-tiba menyadari bahwa lengannya terinfeksi. Dan itu sangat gatal. Sungguh tak tertahankan, tapi dia tetap tidak peduli. Hanya perban sederhana, tapi keesokan harinya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Perbannya benar-benar mengeluarkan darah hitam. Saat dia melepasnya dan melihatnya, melihat nanah di dalam luka. Saat itu seseorang datang untuk berbicara dengannya. Jack tanpa sadar melepas perbannya. Lalu aku juga melupakannya, sampai dia melihat beruang kutub di laboratorium. Dimangsa oleh parasit yang tidak diketahui. Baru pada saat itulah dia menyadari keseriusan masalahnya. Setelah melepas perban, melihat luka dalam juga melebar. Sangat menakutkan untuk melihatnya sekarang. Jauh di dalam luka ini. Lagi pula, apa yang ada di sana? Beberapa hari yang lalu, ilmuwan David memimpin tim penelitinya dalam ekspedisi ke Kutub Utara. Seekor beruang kutub yang kurus ditemukan. Ia sedang berdiri memakan sesuatu dengan seekor burung, untuk penelitian lebih lanjut. Mereka berencana untuk membunuh beruang itu dengan senjata penenang. Namun tak disangka dosis obatnya tidak cukup. Beruang kutub tidak langsung terjatuh, tapi ia langsung menuju ke arah mereka. Pria yang ketakutan itu menjatuhkan senjatanya dan segera mundur. Namun ditemukan bahwa beruang kutub sedang berbaring setelah hanya mengambil 2 langkah. Mereka segera berjalan untuk memeriksa. Saat saya hendak membawanya kembali ke lab, orang lain tiba-tiba menemukan apa yang baru saja dimakan beruang kutub. Ini sebenarnya adalah bangkai mamut prasejarah yang dibekukan dalam es. Penemuan penting ini membuat semua orang bersemangat. Setelah mereka mengangkut beruang kutub yang dibius kembali ke kamp, David memimpin tim peneliti langsung mendirikan tenda di sini. Mendirikan kamp hutan belantara, sebuah studi mendalam tentang sisa-sisa mamut. Mereka juga berencana mengundang mahasiswa dari jurusan terkait, pergi ke perkemahan dan melakukan penelitian bersama. Di antara mereka adalah putri David, May. Namun sejak ditemukannya bangkai mamut tersebut, sesuatu yang aneh terjadi pada tim David. Asisten pria yang baik hati itu tiba-tiba jatuh sakit. Pada akhirnya, dia memilih bunuh diri karena kesakitan. Setelah itu, bahkan satu-satunya asisten wanita di tim menjadi hitam. Dan ada gejala muntah. Sepertinya dia juga tidak baik-baik saja. Telah belajar selama separuh hidupku. Mereka mengetahui bahwa mereka telah terinfeksi virus yang tidak diketahui. Jadi dia membungkus tubuh rekannya itu dengan kantong plastik. Dimakamkan langsung di sini. Hari keberangkatan telah tiba. Jack, penanggung jawab resepsi, tiba-tiba menerima telepon dari David. David memintanya untuk menghentikan May pergi berkemah. Pada akhirnya karena alasan apapun, Jack belum sempat bertanya, David digantung. Setelah menerima perintah tersebut, Jack menghentikan May, jelaskan situasinya. Hal ini membuat May sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan ayahnya. Tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Karena hubungannya dengan ayahnya tidak terlalu baik. Jadi semakin dia tidak bisa pergi, semakin dia ingin pergi. Dia mengabaikan campur tangan Jack. Mulai menaiki helikopter. Jack tidak berdaya saat melihat ini, hanya bisa membawanya bersamanya. Bersama mereka ada 3 mahasiswa. Setelah rombongan sampai di camp, pasukan Daud berkeliling perkemahan. Tapi tidak ada seorang pun di sini. Bagian dalam rumah berwarna gelap. Ada juga cermin yang penuh bau anyir. Mereka mengikuti aroma tersebut dan tiba di laboratorium. Saat bertanya-tanya apa yang menyebabkan bau tersebut, listrik tiba-tiba pulih. Mereka kemudian melihat seekor beruang kutub. Tapi itu berubah menjadi mayat. Mengapa beruang kutub yang awalnya tidak sadarkan diri mati? Mereka masih belum tahu. Jack mendengar suara itu dan segera pergi untuk memeriksanya. Penampakan beruang kutub pertama. Jack karena dia sangat bersemangat. Mustahil untuk tidak mengambil foto jarak dekat dengan beruang kutub. Tapi tiba-tiba aku merasakan sakit yang menusuk di lenganku. Sepertinya dia digigit serangga. Alan mengira itu mungkin gigitan kutu beruang kutub. Jadi mereka tidak mempedulikannya, berbalik dan meninggalkan laboratorium. Tidak sabar menunggu ayah pulang. May merasa sedikit tidak nyaman. Dia terus-menerus menggunakan walkie-talkie untuk menghubungi ayahnya. Setelah asisten wanita menerima kabar dari May, segera memberikan walkie-talkie itu kepada David. May di sisi lain tidak menyangka hal itu. Ketika ayahnya mendengar bahwa dia akan datang, dia sangat marah. Katakan padanya untuk tetap di markas dan tidak pergi kemana-mana. Setelah panggilan berakhir, dari percakapan May dan David, asisten wanita itu baru mengetahui bahwa David berbohong padanya. Seberapa menakutkankah virus yang tidak dikenal ini? Dia bisa mengerti. David berjanji padanya untuk tidak membiarkan mahasiswa itu datang. Namun kini bukan hanya mahasiswa saja yang datang. Bahkan May pun datang. Asisten wanita itu tidak mengerti apa yang ingin dilakukan David. Tapi dia secara naluriah merasakan bahaya. Jadi pilihlah untuk menyerang terlebih dahulu tanpa ragu-ragu. Dengan kejam menembak dan membunuh David dan asisten prianya. Di malam hari saat May dan yang lainnya sedang tidur,
tiba-tiba terbangun oleh suara aneh. Ternyata Curly sedang berolahraga bersama pacarnya. Seekor serangga muncul entah dari mana. Curly sangat ketakutan. Curly takut pada serangga sejak dia masih kecil. Sekarang sama sekali tidak ada minat lagi dalam ejekan pacarnya. Dia memeluk selimut dan meninggalkan tempat ini. Tengah malam, Mei, yang sedang tidur nyenyak, terbangun oleh suara bising di luar. Dia berjalan ke jendela, melihat sepeda motor berlari tidak jauh. Tidak seorang pun boleh datang pada waktu istimewa ini. Dia menduga ayahnya telah kembali dari pikniknya. Bergegas keluar untuk menyambut ayah. Setelah mobil semakin dekat, baru saja melihat mobil itu belum mematikan mesinnya. Tidak ada seorang pun di sekitar. Tepat ketika dia sedang bingung, terdengar erangan dari helikopter di dekatnya. Dia pergi untuk memeriksa helikopter di sebelahnya lagi. Jenny, ya Tuhan. Menyadari orang ini adalah asisten David, Mei segera memanggil semua orang untuk membantu. Setelah semua orang membawa asisten kembali ke kamar untuk beristirahat, Mei menelepon stasiun lapangan lagi, tetapi tidak mendapat tanggapan. Jelas ada sesuatu yang terjadi di sana, tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Setiap orang merawat asisten wanita. Alan menemukan kamera tanpa film. Asisten wanitanya masih demam tinggi. Alan menilai dia mungkin menderita pneumonia. Curly mulai menyadari ada yang tidak beres di sini. Dia bilang ada serangga di mana-mana di sini. Pacarnya tidak tahu dia digigit apa, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Dia menyarankan semua orang segera kembali ke kota. Dengan demikian, penyembuhan bagi orang lain juga dimungkinkan. Jack mengutarakan pikirannya, disarankan untuk menggunakan perangkat GPS di mobil asisten wanita. Naik helikopter ke stasiun lapangan. Temukan David dan lainnya, segera kembali untuk membawa asisten wanita tersebut ke rumah sakit untuk dirawat. Namun, ketika mereka sampai di helikopter, hanya untuk mengetahui bahwa kabel internal telah dipotong. Tidak perlu berpikir, ini pasti dilakukan oleh asisten wanita. Sepertinya dia sengaja mencegah orang untuk pergi. Meskipun saya tidak mengerti mengapa dia melakukan itu. Namun dibutuhkan setidaknya beberapa jam untuk memperbaiki helikopter. Mereka berencana memanggil helikopter lain. Dan Mei berniat mengendarai sepeda motor. Pergi ke stasiun lapangan untuk mencari yang lain. Saat ini, pacar Curly tiba-tiba menyuruh mereka berhenti. Dia mengatakan kondisi asisten wanita itu tiba-tiba memburuk. Sepertinya dia tidak bisa bernapas. Setelah semua orang kembali ke rumah, saya hanya dapat melihat bahwa asisten wanita tersebut tidak dapat hidup lebih lama lagi. Dia memuntahkan banyak slime hijau. Mei dengan cemas meminta semua orang untuk memberikan pertolongan pertamanya. Tapi tidak ada yang punya pilihan. Pada saat ini, asisten wanita itu sepertinya sudah sadar sebentar. Dan dia terus meminta maaf kepada Mei. Jangan biarkan mereka pergi dari sini, jangan biarkan mereka pergi. Mei juga ingin bertanya siapa yang tidak bisa pergi. Namun asisten wanita itu tiba-tiba berhenti bernapas. Mata berputar ke belakang dengan aneh. Ketika Mei melihat itu, dia ingin bernapas untuknya. Namun dipotong oleh Jack dan yang lainnya. Karena wanita tersebut mungkin telah tertular penyakit menular. Pernafasan buatan hanya akan merugikan orang yang merugikan dirinya sendiri. Baru pada saat itulah Mei menyadari. Apa yang baru saja kulakukan sungguh ceroboh. Jadi mereka berencana untuk mengisolasi kamar asisten wanita itu. Mei tidak bisa menghubungi ayahnya. Semakin khawatir, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melompat ke atas sepeda motor, pergi ke stasiun lapangan untuk mencari ayah. Hanya perlu mencari ayah, dia bisa bertanya apa yang terjadi. Segera, keduanya menemukan kamp hutan belantara berdasarkan GPS. Saat mereka memasuki tenda, tidak ada seorang pun di dalam. Sebaliknya yang ada adalah tubuh mamut prasejarah yang telah dicairkan. Keduanya terkejut, tapi detik berikutnya, mereka melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Tubuh mamut sebenarnya memiliki telur parasit yang merayap, mencairkan telur dengan mamut. Keduanya langsung memikirkan sesuatu, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Kematian mendadak asisten perempuan itu mungkin terkait erat dengan telur serangga. Mei takut, hanya ingin mencari ayah dan pergi dari sini secepat mungkin. Keduanya kemudian menemukan mayat di balik tenda. Dia adalah asisten laki-laki ayah Mei. Hal ini membuat Mei semakin mengkhawatirkan keselamatan ayahnya. Dia mencari ke seluruh penjuru kamp tetapi tidak dapat menemukan ayahnya. Tapi letaknya tidak jauh dari kamp. Ada sebuah lubang besar yang baru saja dikubur. Hal ini menyebabkan Mei segera kehilangan kendali. Dia mengira ayahnya dikuburkan di dalam lubang. Dia dengan sedih berlari menemui ayahnya untuk terakhir kalinya. Melihat itu, Alan segera menariknya, menghindari infeksi. Kami hanya dapat mengirimnya kembali ke markas terlebih dahulu. Saat ini, sesuatu terjadi di pangkalan. Curly juga sepertinya mengalami infeksi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tehnya telah berubah menjadi merah darah, dan ada sensasi kesemutan. Keriting sangat marah. Saya pikir pacar saya mengidap penyakit yang tidak dapat dijelaskan. Interogasi secara pribadi pacar Anda tentang tubuhnya yang najis. Pacarnya sangat marah hingga dia langsung muntah. Menyaksikan keadaan depresi pacarnya, semakin mirip asisten wanita sebelum kematiannya.
Mereka berdua menyadari bahwa ada juga beberapa jenis infeksi virus di sini. Sekarang satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa mereka adalah dengan kembali ke rumah sakit. Curly dengan cepat meminta bantuan. Setelah Mei berdua kembali ke markas, Jack berjalan mendekat dan bertanya pada Alan apa yang terjadi. Alan mengatakan yang lain tertembak. Itu pasti dilakukan oleh asisten wanita. Jack tidak mengerti mengapa dia melakukan itu. Setelah beberapa saat, Mei kembali tenang. Dia tiba-tiba teringat telur serangga di bangkai mamut, memikirkan beberapa spekulasi. Dia kemudian pergi untuk memeriksa tubuh asisten wanita itu. Seperti yang diharapkan, dia menemukan telur serangga serupa dengan yang ada di tubuh mamut. Di depan matanya, larva baru masih terlihat menetas. Ini membuat Mei takut. Mei menduga gletser Arktik mencair karena suhu tinggi. Ia tidak hanya menciptakan kembali mayat makhluk prasejarah. Ini juga akan menghidupkan kembali virus yang dibekukan. Setelah virus ini menyebar, seluruh bumi akan berada dalam kekacauan. Sadarilah betapa seriusnya masalah ini. Mereka segera menggunakan tas untuk menyegel tubuh asisten wanita itu. Ditempatkan di laboratorium dengan fungsi isolasi. Di sini mereka terkejut menemukan beruang kutub juga memiliki telur-telur tersebut. Seperti dugaan Mei, beruang kutub terinfeksi setelah memakan bangkai mamut. Telur serangga ditemukan pada bangkai mamut. Ini jelas merupakan parasit purba. Tidak ada yang tahu berapa lama tahap larva berlangsung. Saat ini Curly berlari masuk. Dia baru saja menghubungi helikopter penyelamat. Mereka harus pergi dari sini secepat mungkin. Tiba-tiba Mei memikirkan sesuatu. Dia memandang Jack. Jack bertanya padanya ada apa. Namun Mei tidak mengatakannya secara langsung. Ia hanya mengatakan kita harus mendapatkan helikopter itu kembali. Dan beritahu tim penyelamat untuk tidak datang ke sini. Karena ada parasit di sini, jika kita kembali, dapat menyebabkan lebih banyak orang tertular. Mereka harus segera menghubungi pusat penelitian, biarkan mereka memberikan pendapat profesionalnya, dan kemudian putuskan bagaimana melanjutkannya. Tapi Curly tidak setuju. Dia merasa Mei punya masalah dengan pikirannya. Sekarang pacarnya sakit parah. Dia tidak sabar untuk segera pergi. Mei mengatakan bahwa semua orang di stasiun lapangan sudah mati, karena mereka tidak dapat mencegah hal ini. Dia akhirnya mengerti mengapa asisten wanita itu meminta maaf. Karena dia membunuh ayahnya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Curly sangat bingung. Mei menjelaskan, asisten wanita itu awalnya ingin mencegah orang pulang. Apa yang dia katakan sebelum dia meninggal adalah, jangan biarkan mereka pergi. Artinya parasit. Curly tidak mengerti apa yang mereka katakan. Alan menjelaskan lebih lanjut. Dia dan Mei telah mencapai gletser yang mencair. Melihat mamut berbulu, isinya telur serangga seperti beruang kutub ini. Dan seperti apa yang ada di dalam tubuh asisten wanita itu. Dan mungkin saja pacar Curly juga membawanya. Saat ini Jack berkata dia mungkin memilikinya juga. Curly ketakutan dengan apa yang mereka katakan. Karena Anda juga memiliki parasit jenis ini di tubuh Anda. Namun Curly selalu menyembunyikan penyakitnya. Selalu tidak ingin menghadapi kenyataan. Mei menyadari betapa parahnya masalahnya. Mengandalkan beberapa orang saja tidak dapat menyelesaikan masalah. Dia berbalik dan berjalan keluar. Cobalah menghubungi pusat penelitian melalui radio untuk diproses. Tanpa diduga, Curly marah. Tendang pintu hingga terbuka. Langsung menggunakan senjata untuk menembak korban radio. Karena dia merasa jika Mei melakukannya. Hal ini untuk menghalangi cara hidup mereka. Bukan saja mereka tidak bisa pergi. Saya hanya bisa menyeret diri saya sendiri sampai mati di sini. Dia diliputi rasa takut. Dia bahkan mengancam orang-orang sebelum tim penyelamat tiba. Semuanya harus mematuhinya. Suasana di antara mereka menjadi tegang. Pacar Curly keluar dengan perasaan mual. Dia tidak bisa bertahan lagi. Melihat kondisinya, semua orang terkejut. Mereka menyimpulkan bahwa dia juga terinfeksi parasit. Tapi tidak ada yang mengatakan yang sebenarnya. Karantina saja dia di ruangan kosong. Mei mengangkat pakaiannya, menemukan bahwa telur serangga memang muncul di tubuhnya. Tampaknya tidak ada harapan. Mei menyarankan untuk mengunci pintu. Pada saat ini, Alan tiba-tiba berjalan mendekat. Beritahu semua orang untuk pergi ke sana dan memeriksanya. Saat mereka berjalan keluar lab, penemuan organisme virus purba di laboratorium yang telah dihidupkan kembali. Setelah pemanasan global, apa yang paling dikhawatirkan oleh para ilmuwan telah terjadi. Virus biologis kuno muncul kembali di bumi. Dan bersifat parasit pada beruang kutub. Kesuburan telur serangga yang luar biasa. Segera seluruh fasilitas laboratorium berada dalam krisis. Jack memperhatikan luka di lengannya berangsur-angsur membusuk. Dia menyadari bahwa dia juga terinfeksi, sebelum telur di lengan menetas sepenuhnya. Dia harus menanganinya dengan cepat. Tapi di pangkalan ini, tidak ada ahli, tidak ada peralatan medis profesional. Untuk menyelamatkan nyawanya, Jack tidak punya pilihan selain menyelamatkan dirinya sendiri. Awalnya Jack ingin menggunakan pisau untuk membelah luka busuk itu. Keluarkan telurnya dari sana. Namun tiba-tiba telur itu menetas. Serangga yang terbuka dengan cepat masuk ke dalam daging. Semua orang ketakutan. Tiba-tiba saya tidak tahu harus berbuat apa. Namun setelah menyaksikan kengerian parasit purba, untuk menghindari diri Anda tercakup dalam telur serangga,
Jack membuat keputusan yang bertentangan dengan nenek moyangnya. Jari bisa mengeluarkan pisau dapur. Minta bantuan orang lain. Dia ingin bertahan hidup dengan memotong lengannya. Alan dan Mei langsung ketakutan. Tidak berani bertindak, khawatir jika melakukan hal tersebut Jack akan mati kehabisan darah. Melihat itu, Jack mengambil pisau dapur dan memberitahu mereka, jika orang tidak melakukannya. Kalau begitu aku harus melakukannya sendiri. Kami perlu mempersiapkan diri dengan lebih baik. Meski di dalam hati Mei dan Alan menolak, namun sepertinya tidak ada cara yang lebih baik. Pertama-tama mereka memberi Jack suntikan obat penghilang rasa sakit. Kemudian gunakan potongan kain sebagai pengganti turniket untuk mengencangkan bagian atas. Berikutnya, seseorang hanya bisa meminta berkah Tuhan. Tapi Curly tidak berani melihat. Dia memegang pistol di sudut. Dia menemukan adik laki-lakinya telah berubah menjadi saus tomat. Namun bagian penting ini tidak dapat diabaikan. Setelah mereka berdua memberikan pertolongan pertama pada Jack, tangan Alan yang memegang pisau dapur tidak mau dilepaskan. Pada saat ini, Mei menemukan bahwa lebih banyak telur mulai menetas. Alan kemudian dengan brutal menebasnya. Tapi pisau dapurnya tidak tajam. Terjebak di lengan, Jack menjerit kesakitan. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh. Pada saat kritis, Mei dengan tegas mengambil pisaunya. Setelah beberapa kali pemotongan berturut-turut, Jack akhirnya menyerahkan separuh lengannya. Meski dibius, tapi Jack masih merasakan sakit yang luar biasa hingga dia pingsan. Mei segera membalutnya untuk menghentikan pendarahan. Alan dengan cepat menggunakan penyembur api untuk menghancurkan serangga. Lengan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk diisolasi. Tapi apakah itu benar-benar bekerja? Setelah pembalutan sederhana, Curly dan Alan menggendong Jack yang tidak sadarkan diri. Ayo beristirahat di sofa. Saat Mei membuka kotak P3K, saat ingin memberikan pertolongan pertama pada luka Jack, dia secara tidak sengaja menemukan buku catatan penelitian yang ditinggalkan ayahnya. Ini sebenarnya berisi informasi rinci tentang parasit purba. Ternyata David mengetahui keberadaan parasit tersebut. Mereka bukanlah serangga sejati, yang merupakan vertebrata prasejarah. Laki-laki tidak berbahaya, hanya saja gigitannya sangat menyakitkan. Namun betina akan memasuki makhluk itu untuk bertelur dan bereproduksi. Tuan rumah akhirnya dilahap dan mati. Kecuali catatan, David juga meninggalkan beberapa rekaman video. Namun satu-satunya kamera video ada di dalam kantong jenazah asisten wanita tersebut. Untuk melihat apa yang ada di dalamnya, Mei harus mengambil risiko. Dia dilengkapi dengan alat pelindung dan dengan hati-hati memasuki laboratorium. Saat dia membuka kantong mayat, mayat asisten wanita ditemukan telah tertelan. Hanya satu kerangka yang tersisa. Dia menekan rasa takutnya dan mengeluarkan kamera video. Namun telur dari bangkai beruang kutub tiba-tiba menetas, dan segera mengelilinginya. Untungnya, Alan memperingatkan dengan lantang tepat pada waktunya. Mei tidak berani berhenti, keluar dari lab tanpa menoleh ke belakang. Setelah melangkah keluar, dia segera melepas pakaian pelindungnya. Karena dia merasa seperti ada serangga yang merayap di tubuhnya. Saat dia mengangkat bajunya dan berbalik, memang ada serangga di pinggangnya. Bersiaplah untuk memasuki tubuhnya melalui luka. Alan yang bermata tajam dengan cepat meraih ekornya, menggunakan kekerasan untuk menyeretnya keluar dan menginjak-injaknya sampai mati. Namun Curly masih khawatir tubuh Mei terdapat serangga lain, akan menyebar ke semua orang. Jadi dia menggunakan pistol untuk memaksa Mei. Minta dia melepas semua pakaiannya. Periksa apakah ada serangga yang merayapi tubuhnya. Impoten, Mei harus melepas pakaiannya agar Alan dapat membantu memeriksanya. Setelah 6 jam penyelidikan menyeluruh, dipastikan tidak ada apapun di tubuh Mei. Setelah memastikan keamanan, Curly baru saja meletakkan pistolnya. Mereka kemudian memutar rekaman video David. Saat bersiap untuk menonton video, seekor serangga benar-benar merangkak ke dalam ruangan. Curly ketakutan lagi. Alan berjalan mendekat dan menginjaknya sampai mati. Tapi suasana di laboratorium sepi. Ada suara lain yang tidak biasa. Mereka tiba di depan pintu laboratorium dengan perasaan tidak nyaman. Dan kaca di depan mereka dipenuhi parasit. Melalui jendela laboratorium, pemandangan di dalam membuat bulu kuduk mereka berdiri. Semua telur serangga di kedua mayat itu telah menetas. Ini tidak akan lama lagi. Pasukan serangga ini akan keluar dari laboratorium. Mei menyarankan semua orang segera bersembunyi di helikopter. Inilah satu-satunya tempat aman saat ini. Kemudian bakar seluruh alasnya. Saat ini, pacar Curly dikurung di ruang isolasi. Telur-telur di tubuhnya juga mulai menetas. Wanita yang terinfeksi virus kuno. Dalam kesakitan, dia berteriak agar semua orang menyelamatkannya. Namun dalam kasus ini, tidak ada seorang pun di luar yang berani membukakan pintu untuknya. Untuk membantunya tenang, Alan berlari untuk mengambilkan obat penenang untuk wanita itu. Lengan Jack terasa sakit tidak nyaman sekarang. Perasaan seperti ada sesuatu yang bergerak di lukanya. Meski lengannya putus, namun saat Mei memeriksa lukanya, ditemukan di dalamnya masih berisi telur serangga. Ternyata parasit tersebut telah hidup di dalam tubuhnya. Melepaskan lengan tidak akan membantu. Wanita itu masih dengan panik mengetuk pintu. Curly memandangi pacarnya yang berjuang kesakitan.
Merasa sedikit tidak nyaman, namun yang terpenting, keputusasaan. Kamu harus tahu, kamu juga punya parasit di tubuhmu. Dengar ini. Curly memandang yang lain dengan ngeri. Takut mereka mengetahui bahwa mereka juga terinfeksi. Tapi untungnya tidak ada yang memperhatikan. Hien langsung menembak pacarnya secara brutal. Semua orang memandang Curly dengan tidak percaya. Curly berbohong bahwa pacarnya memintanya melakukan ini. Yang tidak terduga adalah wanita itu tidak meninggal. Memimpin berarti jatuh ke dalam genangan darah karena kesakitan. Dia masih hidup. Bajingan, ketika Jack mendengar ini, dia marah dan meninju wajah Curly. Jack juga tahu dia tidak bisa diselamatkan lagi. Demi keselamatan semua orang, Jack meminum 2 obat penenang. Masuki ruangan dengan tegas. Pisahkan diri Anda dari wanita itu, agar tidak menimbulkan kesulitan bagi yang hidup. 3 orang sisanya harus segera dievakuasi untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerukan dukungan melalui radio. Helikopter akan segera hadir. Mei mengatakan itu sebelum pergi. Mereka harus memeriksa kesehatan satu sama lain. Yang pasti tidak ada orang yang tertular di antara ketiganya. Karena apa yang baru saja dilakukan Curly. Hal ini menimbulkan kecurigaan Mei. Tentu saja saat ini Curly menolak bekerja sama. Karena tidak ada seorang pun yang memahami kondisi fisiknya lebih baik daripada dirinya sendiri. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jadi dia tidak menolak untuk diuji. Dia bergegas pergi dengan pistol di tangannya. Mei segera mengejar, menghentikan Curly. Dia tahu bahwa Curly dan pacarnya selalu bersama sepanjang waktu, pasti tidak akan lepas dari nasib tertular. Gelisah oleh Mei, keriting marah. Pada titik ini, dia tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Akui secara langsung bahwa Anda terinfeksi. Karena di matanya, 2 orang di depannya sama-sama tewas. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginan Ahuns untuk melarikan diri. Setelah selesai berbicara, Curly menyerang kedua Mace. Pada saat kritis, Curly tiba-tiba tertembak di kepala. Penembaknya tidak lain adalah orang lain. Itu adalah David, ayah Mei. Ternyata dia belum mati. Asisten wanita pada saat itu tidak mencapai titik kuncinya. Itu sebabnya dia menarik kembali tubuhnya yang terluka dan menyelamatkan mereka berdua. Melihat ayah itu masih hidup, Mei sangat senang hingga dia menangis, dan bertanya apakah ayah terinfeksi. David menjawab tidak. Mei segera menceritakan kepadanya apa yang terjadi di kamp, dan mereka menghubungi helikopter untuk datang menyelamatkan. Sekarang mereka berencana untuk membakar seluruh markas untuk menghindari masalah palsu ini. David pun setuju setelah mendengar ini. Dia memberitahu mereka di mana bensin itu disimpan. Biarkan keduanya dengan cepat membakar dasarnya. Ini akan menghilangkan semua telur serangga. Tapi saat saya memasukkan bensin, Mei menyadari ada sesuatu yang salah. Dia curiga ayahnya sudah mengetahui hal ini sejak lama. Dia segera berbalik dan pergi ke ruangan lain. Memutar ulang kaset video yang belum ditonton. Dan kebenaran lainnya membuatnya lengah. Ternyata ini semua direncanakan oleh David. David telah terlibat dalam penelitian tentang pemanasan global dan perlindungan lingkungan selama bertahun-tahun. Berkali-kali dia menegaskan bahwa ada masalah. Pemanasan iklim terkait dengan aktivitas manusia. Orang seringkali tidak siap menghadapi masa depan yang tidak pasti, dan mengorbankan keuntungan langsung. Oleh karena itu, agar terhindar dari bencana yang paling mengerikan, beberapa orang perlu dikorbankan, untuk menyadarkan masyarakat akan krisis ini. Sama seperti menghindari gempa besar, dan secara aktif meledak di dalam tanah menyebabkan gempa kecil. David mendapatkan ide ini, lalu kesempatan itu datang. Mencairnya gletser menyebabkan makhluk prasejarah terbangun. Hal ini dapat memberikan pelajaran yang menyakitkan bagi umat manusia. Untuk mencapai tujuan ini, David secara aktif menanamkan makhluk ini ke dalam tubuhnya. Dia ingin secara pribadi mengubah makhluk purba ini, bawa kembali ke kota dan sebarkan ke umat manusia, memperingatkan dunia mengenai dampak pemanasan global. Untuk mencegah manusia terus-menerus merusak lingkungan hidup. Asisten wanita itu mengetahui rencananya. Dia kemudian menembak dan membunuh asisten laki-laki dan David. Asisten wanita sebelumnya menyabotase pesawat tersebut, untuk mencegah mereka membawa parasit kembali ke kota. Tak disangka, kehidupan David sungguh luar biasa. Kini dia telah kembali untuk melaksanakan rencana terakhirnya. Mei kecewa saat dia mengetahui kebenarannya. Sarankan untuk tidak melakukan ini. Karena ribuan orang akan mati. Tentunya mereka punya cara lain. Tapi David menjadi gila. Pada dasarnya tidak dapat mendengar apapun. Dia berbalik dan keluar dari kamar. Lalu mengunci mereka berdua di dalam. Saat ini helikopter penyelamat telah tiba. David hanya bisa dengan kejam meninggalkan putrinya, naik helikopter penyelamat, dan berbohong bahwa semua orang di pangkalan itu terinfeksi. Tidak mungkin lagi menabung. Beritahu pilot untuk tidak menunggu mereka. Penting untuk lepas landas dengan cepat. Untuk menghentikan rencana gila David, Alan buru-buru memecahkan jendela, melarikan diri keluar. Helikopter sudah mulai lepas landas. Alan bergegas maju, berpegang teguh pada helikopter, dan dengan lantang memberitahu pilot bahwa David terinfeksi. Namun semuanya sia-sia, pilotnya tidak bisa mendengar apapun. Dalam keganasan Daud, Alan dengan cepat kehabisan energi. Dia terjatuh dengan keras dari pesawat ke tanah.
Melihat Alan jatuh ke dalam kotak, Mei patah hati. Dia merasa sangat putus asa. Tapi dia tetap tenang, dengan berani mengambil pistol dari tanah. Bertekad untuk membunuh orang yang dicintai demi keadilan. Dia mengarahkan senjatanya ke helikopter dan menembak tanpa pandang bulu. Kaca depan akhirnya pecah. Secara tidak sengaja menusuk leher pilot, menyebabkan helikopter kehilangan kendali. Menabrak pangkalan, juga dengan lancar membunuh semua parasit. Bagaimanapun, ini sudah berakhir. Mei buru-buru berlari ke Alan. Lihat apakah dia masih bisa diselamatkan. Tapi Alan mengalami pendarahan hebat dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tak lama kemudian dia kehabisan napas. Mei bisa membawa catatan penelitian dan video, bersembunyi di helikopter, secara bertahap tertidur karena kelelahan. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Dia sekarat dan akhirnya menunggu untuk diselamatkan. Ketika dia kembali dia akan mengumumkan semuanya. Sekarang orang-orang melihatnya sebagai pahlawan. Namun bencana dari makhluk purba ini belum berakhir, beruang kutub saat Depths. Makan bangkai mamut bersama burung lain. CPN burung itu juga tertular, dan terbang keluar dari Arktik membawa sejumlah besar telur serangga. Menjadi makanan anjing, dan anjing itu memakan burung itu. Juga menulari pemilik yang baru saja kembali dari kota. Setelah menonton, kami menemukan pemanasan global menyebabkan gletser mencair. Yang sebenarnya menakutkan adalah virus mematikan dari makhluk prasejarah akan dihidupkan kembali.